Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang lembar kerja 3. Dan ini ada beberapa nama kelompok kami. Yang pertama adalah Fabian Fitri Dwi Tendra, NIM 171, Sita Firdausi Nuzula, NIM 190, Renata Bella Primadianti, NIM 197, Selinda Reka Pramesti, NIM 201, Putri Amalia Yulfi Fransista, NIM 203. Tipe kepribadian anggota kelompok kami adalah Fabian Fitri Dwi Tendra dengan skor 13, tipe kepribadian ESTJ, Sita Firdausi Nuzula dengan skor 18, tipe kepribadian FPES, Renata Bella Primadianti dengan skor 17, tipe kepribadian ESFJ, Selinda Reka Pramesti dengan skor 15, tipe kepribadian INFJ, dan Putri Amalia Yulfi Fransista, skor 17, tipe kepribadian ESFJ. Penjelasan masing-masing tipe kepribadian. ESTJ dikenal juga sebagai pelindung dan pengawas. Tipe kepribadian ini terdiri dari extroversion, sensing, thinking, dan judging. ESTJ adalah seorang pemimpin. Mereka memiliki visi dan dapat melihat di mana sesuatu itu seharusnya berada. Seorang ESTJ punya rasa percaya diri yang tinggi dan cukup agresif. Mereka berbakat dalam bidang perencanaan aktor dan aktor apa yang harus dilakukan. Ciri-ciri seseorang yang terlahir dengan jiwa pemimpin, mereka sangat menghargai tradisi dan keamanan. Mereka juga orang yang loyal, pekerja keras, dan kamu bisa menggantungkan harapan padanya. Memiliki standar yang jelas dalam menjalani hidupnya, mereka adalah orang yang menjadi tidak sabar aktor. Ada sesuatu hal yang tidak efisien dan tidak kompeten. Mereka adalah orang yang bagus dalam berorganisasi, kemanapun dalam aktor, dan membuat struktur sangat bisa dimanfaatkan dalam organisasi. Orang dengan tipe kepribadian ESTJ, orangnya ceplas-ceplos. Mereka akan jujur dan langsung berkomentar. Pekerjaan yang cocok: akuntan, auditor, guru, hakim, manajer, militer, pengacara, polisi, sales, dan sistem analis. Selanjutnya adalah ISFP, dikenal juga sebagai pemain. Kepribadian ini terdiri dari extroversion, sensing, feeling, dan perceiving. Orang dengan tipe kepribadian ISFP punya kemampuan intrapersonal yang kuat. Di dalam kehidupannya mereka sering berperan sebagai pendamai. Mereka adalah orang yang suka mengedepankan perasaan. Hal tersebut digunakan untuk bersimpati kepada orang lain. Walaupun orangnya suka bersenang-senang, tetapi ISFP adalah orang yang optimis dan spontan. Ciri-cirinya adalah ISFP adalah tipe orang yang mudah berteman, ramah, hangat, easygoing, dan menyenangkan. Mereka selalu optimis, antusias, suka menghibur, ceria, dan senang menjadi pusat perhatian. Suka mencari pengalaman baru. Pekerjaan yang cocok adalah bidang anak-anak, bidang hospitality, desainer, entertainer, konselor, marketing, seniman, tour guide. Selanjutnya adalah INFJ, dikenal sebagai pelindung dan penasehat. Terdiri dari introversion, intuition, feeling, dan judging. INFJ merupakan para pencari makna yang berhubungan dengan ide, pekerjaan, dan hubungan aktor. Mereka selalu ingin mengerti bagaimana pola orang lain dan belajar apa yang motivasi seseorang di kehidupannya. INFJ merupakan orang yang perhatian, lembut, kompleks, kreatif, dan intuisinya tinggi. Kalau termasuk tipe kepribadian ini, maka kamu termasuk langka. Hanya ada 1% dari populasi seluruh manusia di dunia bertipe INFJ. Seorang INFJ senang mengidentifikasi hal yang menjadi prioritas di dalam kehidupannya dan bagaimana membuat aktor terbaik. Ciri-cirinya adalah seseorang INFJ jika memiliki sebuah hubungan, maka mereka akan perhatian, aktif, empati, dan selalu berkomitmen. Mereka adalah orang yang tekun, bahkan dapat mencapai kesuksesan karena ketekunannya. Pekerjaan yang cocok adalah artis, aktor, desainer, dokter, entrepreneur, fotografer, guru, konselor, pekerja sosial, penulis, psikolog, dan seniman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ESFJ.
Tipe ESFJ ini dikenal sebagai pengasuh dan pemberi kepribadian. Dari terdiri itu extrovert, sensing, feeling, dan judge. Tipe kepribadian ini ditandai dengan sikap serius, praktis, komitmen, dan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. ESFJ ini sangat menghargai tradisi dan berpegang teguh pada kode moral yang tepat. Ciri-cirinya itu orang ini tuh supel dan suka membantu orang lain, menilai situasi atau orang lain berdasarkan perasaan, banyak maunya, lebih suka langsung bertindak daripada hanya berteori. Pekerja yang cocok untuk tipe ESFJ ini yaitu manajer kantor, resepsionis, dan pekerja sosial. Bidang apapun juga dia menyediakan ruang bagi mereka untuk bisa membantu orang lain, bisa sangat ideal untuk dirinya sendiri. Selanjutnya itu ada kelebihan dan kelemahan. Kelemahan ESTJ itu kepribadiannya yang akan mendapatkan masalah terlalu kaku. Jika mendapat pekerjaan tersebut, mereka kadang akan meninggalkan cara lain, walau mungkin saja cara tersebut itu akan bekerja lebih baik dari sebelumnya. Mereka adalah tipe orang yang tidak mudah percaya dengan pendapat orang lain, sampai pendapat tersebut berhasil dibuktikan. Nah, kalau kelebihan dari ESTJ ini, yaitu orang yang memiliki dedikasi tinggi terhadap sesuatu. Contohnya, mereka akan bertanggung jawab jika sudah diberi amanah dan menjalankannya sepenuh hati. Nah, kalau jika diberikan pekerjaannya mereka tidak mudah mengabaikan hanya karena bosan atau pekerjaan itu sulit bagi mereka. Saya akan melanjutkan slide 8 tentang kelebihan ESFP. Seorang ESFP terlalu berani. Mereka tidak tahu bagaimana caranya menahan diri. Jika ada hal yang menarik, mereka ingin bisa mencobanya demi mendapatkan pengalaman baru. Seorang ESFP bahkan tidak takut harus keluar dari zona nyaman mereka. Kekuatan ESFP, kelemahan terbesar yang dimiliki seorang ESFP adalah mereka sangat emosional. Kelemahan ini dapat membuat kelemahan lain sulit diatasi. Jika ada konflik yang sedang terjadi, seorang ESFP biasanya akan menghindarinya. Mereka lebih memilih keluar dan menjauh dari situasi tersebut, lalu beralih ke hal-hal yang lain. Selanjutnya, kelebihan INFJ. Seorang introvert yang pintar bergaul, punya intuisi yang tajam, merasa berbeda dari orang lain, orangnya hangat dan mempesona, punya empati yang tinggi, punya keinginan mengubah dunia, dan seorang visioner. Kekurangan INFJ memaksa orang melebihi kemampuan mereka, sulit membuat keputusan yang berat, cenderung menghindari konflik, seseorang yang perfeksionis, enggan mengurusi hal-hal yang sepele dan mudah. Nah, di sini di slide 9 saya akan menjelaskan tentang ESFJ, yaitu ada kelebihan ESFJ. Yang pertama yaitu memiliki kemampuan praktikal yang kuat, selanjutnya sangat loyal, selanjutnya ada perasaan yang kuat terhadap tugas dan pekerjaan, selanjutnya ada sensitif dan hangat, dan yang terakhir bagus dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, selain kelebihan, di sisi lain pasti si ESFJ ini pasti memiliki kekurangan. Nah, kekurangannya tersebut yaitu yang pertama, ESFJ ini terlalu mementingkan status, seperti mengkhawatirkan status dirinya di lingkungan tersebut. Nah, selanjutnya ada tidak fleksibel dan enggan berinovasi dan berimprovisasi. Selanjutnya ada lemah dalam menghadapi kritikan. Selanjutnya terlalu membutuhkan apresiasi. Dan yang terakhir ini terlalu selfless, atau dalam artian selfless ini terlalu mementingkan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri, seperti itu. Saya akan menjelaskan faktor yang paling penting dalam mengutamakan pekerjaan yang ideal, yaitu yang pertama itu motivasi. Nah, motivasi ini sangat penting karena motivasi sendiri ini berguna untuk mendukung semangat bekerja seseorang. Nah, selanjutnya ada kemampuan dan minat, dimana ini sangatlah penting. Ini seperti dasar utama dalam melakukan pekerjaan, karena kalau kita bekerja tidak memiliki minat dan kemampuan, maka tidak akan sesuai dengan tujuan, tidak akan mencapai target, lalu pasti pekerjaan akan berantakan. Selanjutnya ada kecerdasan. Ini harus ada dalam diri pekerja,
karena mendukung kreasi dalam bekerja. Selanjutnya, lingkungan kerja ini merupakan yang sangat penting karena disinilah kenyamanan bekerja. Seseorang itu terlihat, dan jika bekerja ini nyaman atas adanya lingkungan yang mendukung, maka pekerjaan tersebut akan mencapai target. Seperti itu. Terima kasih dari kelompok kami. Apabila ada kurang atau kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.